Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1691, Tali Boneka. Hanya ini, Dion duduk di gedung penelitian yang dipojokkan oleh peneliti Ton. Sudah 2 tahun sejak para peneliti menjadi bagian dari aliansi mortal dan juga sudah lama sejak Dion berhasil merebut hati mereka. Setelah berkeliling planet Sol tanpa hambatan selama beberapa hari, para peneliti dengan mudah menyadari bahwa ini adalah kesempatan seumur hidup dan tak seorang pun dari mereka yang menolak tawaran Dion. Sebenarnya, Dion mungkin harus berterima kasih kepada Sapientia untuk ini. Setelah dikurung selama bertahun-tahun, para peneliti kemungkinan mencari jalan keluar apapun yang dapat mereka temukan yang tidak melanggar nilai-nilai mereka. Ini memungkinkan Dion menjadi kesempatan sempurna bagi mereka. Ya, peneliti Ton tersenyum gembira. Peta-peta ini seharusnya 99,99% akurat terhadap keadaan sebenarnya dari alam semesta ini. Bola cahaya itu bergetar sedikit dan memperlihatkan hamparan ruang. Itu adalah proyeksi indah yang memenuhi hati seseorang dengan rasa petualangan dan kekaguman. Jari-jari Ton terjulur keluar dengan jari-jari yang terjepit. Sesaat kemudian, ia menjentikkan jarinya keluar, memperbesar dan memperkecil gambar. Lokasi-lokasi ini kemungkinan besar dihuni oleh banyak orang. Kami membuat keputusan ini berdasarkan waktu planet-planet ini dapat dihuni dan juga sumber daya yang tersedia bagi mereka. Karena ini adalah klan Dewa Kaisar, mereka pasti akan mengatur diri mereka sendiri berdasarkan faktor-faktor ini. Peneliti Ton merupakan salah satu peneliti yang paling berterima kasih kepada Dion. Berkat beberapa kata-kata yang diucapkannya, rintangan yang telah dihadapinya selama ribuan tahun telah hancur berkeping-keping. Menyebabkan impian seumur hidupnya menjadi sempurna hanya dalam beberapa bulan. Pada akhirnya, satu-satunya cara peneliti Ton dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya adalah dengan bekerja keras untuk memenuhi harapan Dion. Jadi, ketika Dion mendekatinya, ingin memulai rencana untuk serangan pertama mereka, ia langsung menerima ide itu, sangat gembira karena akhirnya bisa berguna. Penelitian awal Ton berkaitan dengan Big Bang dan penciptaan alam semesta. Selama ia memiliki sampel energi alam semesta, ia dapat memprediksi segala sesuatu tentangnya menggunakan apa yang ia sebut rumus Big Bang. Tentu saja, ini bukanlah nama awal rumus yang pernah dinamai dengan nama belakangnya sendiri, tetapi Ton mengubahnya setelah menerima bantuan Dion. Ada kabar baik juga, selain Chaos Universe dan alam semesta asal Tuan Muda, 98 alam semesta yang tersisa yang Anda minta saya petakan belum mengalami peristiwa bencana besar. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan perhitungan. Dion tersenyum, cukup senang dengan hasilnya. Dengan peta milik peneliti Ton, mengintai musuh akan jauh lebih mudah. Beberapa hari yang lalu, Dion mengirim Little Yang dan Yin untuk mengumpulkan 100 sampel energi dari Celestial Deer Quadrant. Mereka kembali belum lama ini dan hasilnya lebih baik dari yang diharapkan Dion. Salah satu hambatan terbesar terhadap penaklukan yang cepat dan efisien adalah kurangnya informasi dan Dion baru saja merobohkan sebagian besar hambatan itu. Terima kasih, peneliti Ton. Dengan kontribusi ini, sudah pasti namamu akan terukir di tabut kemanusiaan. Mata peneliti Ton membengkak karena emosi. Ia jarang berinteraksi dengan pemuda di hadapannya ini, tetapi ia lebih bersyukur kepadanya daripada siapapun yang pernah ia temui dalam hidupnya. Tuan Muda, saya rasa Anda tidak mengerti apa arti bantuan Anda bagi saya. Pekerjaan hidup saya telah selesai di bawah bimbingan Anda. Bahkan jika nama saya dilupakan, saya akan merasa puas. Dion tersenyum. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Aliansi Fana kita tidak akan pernah melupakan milik kita sendiri. Kau akan berada di sini saat penelitianmu membuka jalan bagi kita untuk menjadi kekaisaran Fana. Jangan ragu untuk datang kepadaku jika kau menemukan gairah lain. Selama aku berkuasa, kau tidak akan pernah perlu khawatir tentang hal remeh seperti pendanaan lagi. Mata peneliti Ton berbinar saat ia melihat Dion pergi, benih rasa terima kasih yang tak berujung tumbuh semakin kuat. Dion telah membuat keputusannya sejak lama. 99 alam semesta memiliki terlalu banyak tanda tanya yang menyertainya, yaitu dukungan diam-diam dari Sapientia. Meskipun Sapientia tampaknya telah melupakan hubungan ini, Dion tidak akan mengambil risiko sebodoh itu. Saat harta karun klan Jafari menyelesaikan tugasnya dan menambahkan lapisan pertahanan ke Sol Universe, Dion akan melancarkan serangannya ke aliansi binatang 5 klan. Awalnya, Dion ingin menyerang Ueda terlebih dahulu, memanfaatkan benih yang telah ditanamnya selama beberapa dekade. Namun, kemunculan Monet dan kemampuan Beast Whisperer miliknya mengubah segalanya. Jika informasi Dion akurat, aliansi binatang 5 klan percaya bahwa salah satu jenius mereka dibunuh oleh Pakal. Selain itu, klan Ragnar dan Ueda merasa ragu bahwa Pakal adalah satu-satunya yang tidak mengirim seorang jenius setelah serangan para adipati dan adipati wanita dari kuadran ke-74 dari berabad-abad yang lalu.
Semua orang saat ini sedang mengarahkan pandangan waspada ke arah keluarga Pakal yang entah bagaimana tiba-tiba memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Masalahnya adalah bahwa Pakals tidak hanya memiliki kejeniusan yang jauh di atas kaliber mereka sebelumnya. Begitu pula Uidah berkat campur tangan Dion dan dukungan diam-diam dari putra dan putri Uidah. Pada akhirnya, aliansi binatang 5 klan dan Ragnar tiba-tiba mengarahkan senjata mereka ke arah Uidah dan Pakals, meyakini bahwa mereka menyembunyikan menara epistemik yang telah lama hilang. Bom ini sudah mendidih selama lebih dari 1 dekade. Bahkan, baru saja mencapai titik didih karena Dion telah mengirim Hela, yang tampaknya sudah lama tidak muncul. Kembali ke rumahnya untuk mengonfirmasi kepada Ragnar bahwa Uidah dan Pakals memang menguasai menara epistemik. Perang habis-habisan telah meletus di bawah kendali boneka Dion. Aliansi mortal sedang dalam keadaan bergerak. Semua orang menyadari bahwa perang pertama mereka akan dimulai dalam waktu 8 bulan. Hal itu membuat mereka merasa gentar dan gembira. Dion sendiri juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1692, Crispal. Perjalanannya hari itu tidak berakhir dengan peneliti Ton. Meskipun ia kini memiliki peta dari 98 alam semesta penting di kuadran asalnya, itu hanya sebagian kecil informasi. Ia masih harus menggunakan peta-peta ini untuk mengumpulkan informasi dan mengisi beberapa bagian yang kosong. Satu jagat raya bisa memiliki miliaran planet yang dapat dihuni, tetapi jelas tidak semuanya berpenghuni. Peneliti Ton telah menandai planet-planet yang menurutnya paling mungkin dihuni, tetapi dalam hal ini, probabilitas bukanlah hal yang baik untuk diandalkan. Dion harus tahu pasti, dan ia tidak ingin bergantung pada Little Yin dan Yang untuk melakukan semua pekerjaan. Untuk solusi ini, Dion mengandalkan sekelompok peneliti lain, peneliti Curi dan Kline. Kedua peneliti tersebut berfokus pada DNA, tetapi jalan mereka sedikit berbeda. Peneliti Curi berfokus pada jalan untuk menciptakan spesies terhebat yang pernah ada, tetapi tujuan Kline adalah mewariskan pengetahuan. Kline berharap manusia dapat memperoleh kemampuan untuk mewariskan pengetahuan mereka seperti yang dilakukan binatang. Jika mereka dapat melakukan ini, maka ia percaya bahwa kemajuan manusia akan semakin cepat. Bila kedua peneliti itu bersatu, terutama dengan kemampuan dekonstruksi absolut milik Braizo, hasilnya pasti luar biasa. Dion membutuhkan fraksi bayangan untuk mulai menunjukkan kehadiran mereka. Berkat Sage Tower, Dion sudah hampir membawa beberapa binatang pengerat ke tingkat transenden. Namun, banyak dari mereka yang terhenti di tingkat puncak surga. 5.000 dari mereka berada di tingkat bumi, dengan 1.000 telah maju ke tingkat surga. Namun, hanya 50 dari mereka yang berada di tingkat surga puncak dan hampir berhasil. Dion tidak merasa nyaman memberi mereka pil pemecah nasib hingga mereka setidaknya mencapai tingkat transenden, tetapi sekeras apapun ia mencoba. Tampaknya ia tidak dapat membuat satu pun dari mereka mencapai terobosan. Pil pemecah nasib terlalu berharga untuk disia-siakan. Dion hanya memiliki 119 pil tersisa setelah memberikan satu pil kepada ibu mertuanya dan dia menyimpan sebagian untuk Dream Panders yang masih mencari kandidat kucing besar jantan yang layak. Baru setelah Dion bertemu Curi dan Kline, ia menyadari bahwa mungkin kunci untuk berevolusi adalah mengubah fondasi hewan pengerat itu sendiri. Selama ini, ia telah berusaha mengangkat mereka melampaui batas, padahal mungkin rahasia sebenarnya adalah memajukan titik awal mereka. Disinilah Curi, Kline dan Braizo berperan. Tuan muda, Anda sudah di sini. Kline dengan gembira mengantar Dion ke gedung penelitian mereka. Dion dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya neon terang. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa jika para peneliti ini manusia biasa, bau ruangan ini bisa membuat seekor gajah pingsan. Untungnya, mereka sebagian besar adalah pakar Dao yang telah meninggalkan kotoran manusia sementara Braizo adalah anak surga. Alis Dion terangkat saat ia melihat ke arah banyaknya hewan pengerat. Tidak diragukan lagi, mereka telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Meskipun mereka tidak memiliki kilau putih dan hitam murni dari yang kecil dan yin, mereka memiliki bulu yang indah. Bulu mereka berwarna abu-abu seperti sutra dan mata mereka berkilauan dengan cahaya zamrud. Yang paling mengejutkan adalah jumlah mereka lebih dari 100 ekor. Ini, para peneliti menatap ke arah Dion dengan tatapan penuh harap sementara Kline segera menjelaskan. Kami mengikuti saran Anda dalam memandu penelitian kami. Kami menggabungkan peningkatan potensi bawaan hewan pengerat dengan peningkatan mutunya. Berkat Nona Braizo, kami dapat memetakan kumpulan gen hamster surgawi. Lalu, kami menggunakan ini. Kline mengeluarkan sebuah jarum. Jarum itu tampak persis seperti yang ditemukan di rumah sakit manusia. Dion mengangkat sebelah alisnya. Crisper, jadi tuan muda sudah terbiasa dengan hal itu. Kline tersipu, sedikit malu. Ia sudah terbiasa berurusan dengan penyandang dana yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu penelitiannya. Jadi ia sering berbicara seperti sedang berbicara dengan anak kecil ketika tidak berhadapan dengan salah satu rekan ilmuwannya.
Dion mengangguk. Aku tahu keberadaannya. CRISPR ditemukan beberapa ribu tahun lalu di tanah kelahiranku. Sederhananya, CRISPR memiliki kemampuan untuk mengedit urutan genom. Jadi, kalian sudah berhubungan dengan orang-orang di dunia fana milikku? Curi mengangguk dengan gembira. Kami menemui jalan buntu. Kami memahami DNA dan perubahan apa yang harus kami lakukan, tetapi membuat perubahan itu sulit. Masalahnya tidak semudah mengubah urutan DNA seseorang menjadi lebih baik. Ada perubahan dan kerumitan tertentu yang membutuhkan masukan energi yang besar, dan beberapa bahkan dilarang oleh surga. Dion mengangguk. Ia sudah menduga akan ada hambatan seperti ini. Anda tidak bisa mengubah apapun yang Anda inginkan. Spesies yang berbeda memiliki jumlah kromosom yang berbeda, misalnya. Manusia memiliki 23 pasang kromosom sementara tikus memiliki 21. Bahkan di antara spesies yang sama, terdapat perbedaan yang sangat besar. Misalnya, tikus memiliki 21 kromosom sementara mencit hanya memiliki 20. Jika Anda mencoba menerapkan urutan DNA yang berasal dari kromosom yang tidak dimiliki hewan pengerat, hasilnya akan menjadi bencana. Ini berarti para peneliti tidak memiliki kemampuan untuk tiba-tiba mengangkat hewan pengerat ke tingkat yang sama sekali baru. Gen hamster surgawi dan hewan pengerat terlalu berbeda. Namun, yang dapat mereka lakukan adalah menyesuaikan urutan mereka untuk memberi mereka kemungkinan lebih tinggi untuk bertahan hidup dari pil pemecah nasib. Namun, CRISPR ini sangat membantu. Curi melanjutkan, dengan perencanaan yang tepat, CRISPR dapat mewujudkan banyak perubahan yang kita inginkan. Nona Braizo menggunakan kemampuan dekonstruksinya pada saripati darah hamster surgawi dan beberapa hewan pengerat lemah yang mati selama eksperimen kami. Berkat dia, banyak pekerjaan yang terlewati. Kami memperoleh gambaran sempurna tentang urutan genom yang kami tangani. Setelah kami memiliki ini, kami tahu gen mana yang bisa kami sunting dan mana yang tidak. Sampai saat ini, hewan pengerat ini sedekat mungkin dengan hamster surgawi tanpa tindakan drastis. Menurut perhitungan kami, mereka memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup dari pil pemecah nasib. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1693, hamster. 30%, alis Dion terangkat untuk kedua kalinya dalam kunjungan singkat ini. Ia mengharapkan sekitar 1 atau 2%, tetapi 30%? Itu lebih dari yang dapat ia minta. Hamster surgawi berbeda dari binatang buas lainnya. Yin dan yang kecil memiliki kekuatan sejak lahir. Tentu saja, mereka adalah bangsawan sementara hewan pengerat yang bertahan hidup di sini tidak, tetapi kebenaran ini tetap berlaku. Mereka akan segera berguna. Ada masalah lain juga. Dengan Ellie di sini, Dion tidak perlu lagi khawatir tentang bahan-bahan pil pemecah nasib. Dengan kemampuannya, hanya butuh 1 dekade lagi sebelum Dion memiliki lebih banyak set bahan untuk digunakan daripada yang bisa ia tangani. Faktanya, Ellie sudah mengerjakannya berdasarkan apa yang diketahui Dion. Life Ring hampir terlalu kecil untuk menampung semuanya sekarang. Ellie benar-benar mulai mengembangkan kemampuannya sendiri. Harus diingat bahwa anak-anak surga lainnya sudah berusia beberapa juta tahun dan sudah terbiasa dengan kemampuan mereka. Dibandingkan dengan mereka, Ellie hanyalah seorang bayi yang baru hidup sekitar 30 tahun. Dion tersenyum. Bagaimana kalau kita, para peneliti menatap Dion dengan penuh semangat. Mereka tidak menyangka akan menjadi bagian dari proses ini. Namun, sebelum mereka menyadarinya, Dion telah mengambil tindakan. 103 pil pemecah penghalang muncul di udara. Dengan pikirannya, Dion berkomunikasi dengan alam tersembunyi darah binatang surgawi, dengan mudah mengendalikan ki atmosfer untuk mengambil 103 tetes darah hamster surgawi. Kilatan cahaya menyilaukan menyapu ruang penelitian. Tak lama kemudian, pil-pil itu muncul sekali lagi, menyala dengan kilauan terang. Dion melihat ke arah hewan pengerat itu. Mereka semua telah menjadi binatang surgawi sekarang, jadi mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri meskipun mereka tidak dapat berbicara. Dion dapat melihat mereka melihat ke arah pil dengan penuh harap. Semua binatang memiliki keinginan bawaan untuk tumbuh kuat, bahkan dengan mempertaruhkan diri mereka sendiri. Meskipun Dion menyiksa mereka, mereka menyadari betapa kuatnya mereka sekarang. Yang mereka inginkan hanyalah tumbuh lebih kuat lagi. Bagaimana menurutmu, Little Yin, Little Yang? Jika mereka berhasil, apakah mereka akan mendengarkan? Tentu saja, jika mereka benar-benar menjadi salah satu dari kita, tidak ada hamster surgawi yang dapat menolak perintah kita, para bangsawan. Meskipun setiap hamster surgawi memiliki naluri untuk mencari jangkar, kita para bangsawan juga dapat bertindak sebagai jangkar pengganti bagi hamster surgawi yang lebih rendah. Little yang berkata dengan bangga. Selain itu, mereka juga akan mendengarkan jangkar kita. Dion mengangguk. Setelah meyakinkan dirinya sendiri tentang poin terakhir ini, dia menyerahkan pil-pil itu, tatapannya yang tenang mengawasi. Ke-103 hewan pengerat itu melompat ke arah pil tersebut dan menelannya utuh. Ruangan itu mulai bergetar.
Jeritan kesakitan para tikus yang gagal membuat Dion merasa sedikit bersalah, tetapi ia menguatkan hatinya. Beberapa peneliti mengumpulkan bangkai tikus yang gagal. Meskipun hujan darah dan darah kental itu tidak mengenakan bagi yang lain, para peneliti ini sudah lama terbiasa dengan hal itu. Yang mereka pikirkan hanyalah upaya berikutnya. Jika mereka menggunakan kemampuan Braizo untuk menganalisis bangkai-bangkai ini, mungkin mereka dapat menemukan rahasia untuk meningkatkan kemungkinan dari 30%. Menit demi menit terus berlalu. Dion menatap tajam ke arah hewan pengerat yang tersisa, tatapannya yang tenang memancarkan api yang membara ke arah mereka. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia tahu pentingnya upaya ini. Meskipun dia memiliki Ellie, akan butuh waktu baginya untuk memelihara ramuan spiritual tingkat bulan yang dibutuhkan Dion untuk membuat pil penghancur penghalang yang dibutuhkan untuk upaya berikutnya. Jika ini gagal, hampir saat Dion memikirkan ini, surga akhirnya tersenyum padanya. Bayangan besar binatang buas yang agung mulai muncul satu demi satu. Raungan binatang buas ini bergema di seluruh planet Sol. Lalu, menabrak. Suara pecahan kaca bergema bagaikan melodi surgawi di telinga Dion. Satu demi satu, kilauan yang menyilaukan mulai terpancar dari hewan pengerat yang masih hidup. Tidak, hamster surgawi. Saat cahaya memudar, mata Dion tertuju pada pasukan hamsternya, yang akan menjadi fondasi bagi fraksi bayangan. 37 hamster cantik dengan bulu putih bersih dan mata putih berkilau duduk. Kegembiraan di mata mereka terlihat jelas, membuat emosi mereka yang seperti manusia semakin terasa. Upaya itu berhasil. Bahkan, keberhasilannya hanya sedikit lebih dari 30%. Meskipun lebih dari 60 kali kegagalan membuat Dion sakit hati, baik bagi hewan pengerat maupun sumber daya yang hilang, keberhasilan itu cukup untuk menghapusnya. Akhirnya, setelah lebih dari 100 tahun berusaha, kegigihan Dion membuahkan hasil. Aliansi Mortal kini memiliki pasukan hamster surgawi. Ayah, sosok menggemaskan Alauna kecil berlari keluar dari gedung akademi, melompat ke pelukan Dion. Rambutnya telah tumbuh lebih panjang, tidak lagi ikal pendek seperti dulu. Sekarang, rambutnya berkilau dengan warna merah muda seperti platinum saat melambai tertiup angin, mengikuti langkahnya yang riang. Dion menyeringai. Bagaimana harimu? Sangat menyenangkan. Kami belajar banyak. Secara teknis, kurikulum peneliti Lin, atau lebih tepatnya, kurikulum rektor Lin tidak dimaksudkan untuk dimulai sebelum anak berusia 2 tahun. Saat itu, ulang tahun pertama Alauna masih akan segera tiba, jadi dia belum mencapai target itu. Namun, dengan tingkat perkembangannya, dia tidak kesulitan mengikuti perkembangan anak-anak yang lebih tua darinya. Meskipun Dion berniat untuk mengajarinya secara privat karena dia sangat cerdas, dia tidak ingin Alauna tumbuh tanpa anak-anak seusianya. Tampaknya Luna juga setuju dengan pendapat ini, atau dia tidak akan menyekolahkan Alauna sejak dini. Metode ini juga membantu Alauna. Ia ingin cepat mengejar ketertinggalan dari Mia, Bella, Aiden, dan Junior, jadi ia tidak ingin duduk di rumah seharian. Mereka semua jauh lebih maju dalam kurikulum Kanselir Lin, jadi butuh waktu bahkan bagi Alauna untuk mengejar ketertinggalan. Dion tidak yakin apa bakat gadis kecilnya, dan dia juga tidak repot-repot memeriksanya. Memanfaatkan Little Alauna adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Bahkan, jika bukan karena fakta bahwa dia tahu Junior adalah kloningannya, dia tidak akan mengizinkannya untuk mulai berkultivasi sedini itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1694, serius? Tidak lama kemudian beberapa sosok kecil lainnya berlari ke arah Dion dengan gembira. Satu-satunya yang tampak tidak bersemangat adalah Junior, tetapi itu sudah bisa diduga. Dion selalu membenci sekolah, sampai-sampai dia berusaha keras agar dia bisa menyelesaikan sekolah lebih cepat dari orang lain, itulah sebabnya dia tidak punya teman lain selain Clara. Dia merasa tidak dapat dihindari bahwa Junior juga akan membenci sekolah. Meskipun Dion pada dasarnya mengabaikan keributan di sekelilingnya. Dengan gembira menanyakan tentang petualangan anak-anak laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya, ini tidak berarti tidak ada keributan sama sekali. Kehadiran Dion terlalu agung. Bahkan jika beberapa orang tidak mengenali wajahnya, mereka akan merasa bahwa dia adalah seseorang yang istimewa. Dan, mungkinkah ada orang di dalam aliansi mortal yang tidak mengenal wajah Dion? Mereka semua memiliki akses ke jaringan mortal, mereka semua tahu betapa terkenalnya Dion. Dan mereka juga tahu bahwa dia adalah pemimpin mereka. Melihatnya datang untuk menjemput anak-anaknya seperti yang lainnya. Itu terasa berbeda dari kebanyakan hal lain yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Pemimpin mana yang akan melakukan ini? Apakah mereka akan mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di tempat yang sama dengan tempat yang didatangi orang biasa? Apakah mereka akan bergaul dengan senang hati tanpa mempedulikan status mereka? Apakah mereka punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka dengan cara seperti ini? Bahkan setelah Dion melayang pergi bersama rombongan balitanya,
beberapa dari mereka masih tetap membeku di tempat, seolah-olah diracuni oleh karismanya. Dion semakin banyak belajar tentang pentingnya budaya dalam membangun kerajaan. Meskipun mustahil untuk membangun sesuatu yang sempurna, Anda bisa mendekatinya jika Anda mengambil langkah yang tepat. Sebenarnya, Dion tidak datang ke sini khusus untuk membuat pertunjukan. Ia hanya ingin berada di sana untuk putri kecilnya. Ia tidak ingin Alauna merasa bahwa ayahnya terlalu sibuk untuknya. Namun, hal itu ternyata berdampak lebih besar pada orang lain daripada yang ia duga. Perang yang akan datang bukanlah rahasia yang tidak diketahui oleh masyarakat, semua orang tahu itu akan terjadi. Dalam keadaan normal, seharusnya ada rasa takut dan panik, bahkan mungkin kemarahan terhadap pemimpin yang suka berperang. Bukankah apa yang mereka miliki di sini sudah cukup baik? Bukankah mereka hidup damai? Apakah mereka kekurangan sesuatu? Apakah ada kekurangan makanan? Soul Universe pada hakikat adalah surga. Jadi mengapa ada perang? Namun, melihat Dion secara langsung seperti ini membuatnya merasa sebagai manusia. Membuat mereka merasa bahwa dia bukanlah individu yang akan melakukan tindakan seperti itu tanpa alasan. Karena seperti mereka semua, dia juga memiliki orang-orang yang ingin dia lindungi. Jika Dion bersedia menyekolahkan putri kesayangannya di sekolah yang sama dengan anak-anak mereka, itu berarti dia tidak melihat satu kehidupan lebih berharga daripada kehidupan lainnya. Tanpa disadari, gelombang ketenangan menyebar melalui Soul Quadrant, jenis ketenangan yang hanya dapat dibina oleh suatu bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang tak kenal takut, tenang, dan percaya diri. Meskipun Dion meluangkan waktu khusus untuk Alauna, pekerjaannya tidak pernah berhenti. Ia membagi 37 hamster surgawi menjadi 3 kelompok, dan menugaskan mereka untuk melengkapi peta peneliti Ton. Dion tahu peta itu akurat, tetapi yang ia butuhkan adalah hal-hal spesifik. Ia perlu tahu di mana manusia bermukim, berapa banyak pusat kekuatan yang ada, mekanisme pertahanan apa yang mungkin mereka miliki. Bagi Uidah dan Ragnar, Dion sudah memiliki semua informasi ini berkat putra dan putri Uidah, belum lagi Hela. Namun, bagi Pakals dan aliansi klan 5 binatang, dia sama sekali tidak tahu. Dengan menggunakan peta peneliti Ton, tugas hamster surgawi menjadi beberapa kali lebih mudah. Hanya dalam hitungan bulan, celah-celah dalam peta akan sepenuhnya terungkap. Kemudian, Dion akan memanggil Dewan Perang tempat mereka akan secara resmi merencanakan serangan mereka. Namun pertama-tama, Mortal Army harus dibangun dengan benar. Dion harus membawa kembali Jenderal Iblis, dan itu mengharuskan memasuki kembali menara. Apa kau serius? Clara menatap Dion seolah-olah dia sudah gila. Ri, yang berdiri di samping, tertawa cekikikan tak terkendali. Sedangkan untuk Amporae, dia hampir tidak bereaksi selain tersenyum tipis. Tentu saja, Dion mengangguk dengan serius. Sikapnya yang keras kepala itu malah membuat Ri semakin tertawa. Suaminya ini keterlaluan. Ada saatnya dalam kehidupan setiap pria di mana ia harus pamer semaksimal mungkin. Dion terus mengangguk pada dirinya sendiri, mempertahankan ekspresi tabahnya. Aku harus memiliki 2 wanita cantik di sisiku untuk kemunculanku kembali, apapun yang terjadi. Clara melotot ke arah Dion. Aku bukan pialamu. Dion mengabaikan kata-kata Clara, menatap ke arah Alauna kecil. Bagaimana menurutmu, Little Precious? Alauna bertepuk tangan dengan gembira. 2 wanita cantik, 2 wanita cantik. Lihat, putri kecil sudah bicara. Clara memutar matanya lebih keras lagi saat Ri menyeka air matanya. Dion berjalan mendekat dan meletakkan Alauna kecil di pangkuan Amporae yang kebingungan. Tampaknya dia akhirnya menemukan kelemahannya. Setelah mengedipkan mata, dia merengkuh Clara dan Ri ke dalam pelukannya dengan hanya satu tujuan dalam pikirannya, menara epistemik. Benar, Dion bersikeras akan hal itu. Jika dia akan muncul kembali secara besar-besaran, dia membutuhkan 2 wanita cantik di sisinya. Itu praktis merupakan hukum surga. Menara itu sangat sunyi selama 2 tahun. Sebelum kemunculan Dion, perang wilayah telah menyebar liar sebagai persiapan untuk turunnya medan perang kuno, tetapi seiring berlalunya bulan dan tanda-tanda medan perang belum juga terlihat. Kemarahan klan dan sekte terhadap satu sama lain mulai mereda. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan, yaitu, kejadian 2 tahun lalu terlalu mengejutkan. Rumor tentang sisi gelap klan Sapientia, serangan tak berujung pada klan Sacharo, dan bahkan kemunculan para ahli Dao di lantai surgawi, semuanya terlalu banyak. Lalu ada kemunculan Mortal Network dan masalah-masalah yang melibatkan Clara Gallagher. Hingga hari ini, masalah-masalah tersebut masih menjadi tanda tanya relatif. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1695, 3 detik. Siapakah Clara sebenarnya? Apa hubungannya dengan klan Sacharo? Siapakah wanita cantik berambut merah yang menyelamatkannya? Apakah Sapientia benar-benar menipu Clara? Atau apakah Sapientia ditipu oleh klan Sacharo untuk membangun Mortal Network bagi mereka? Spekulasi liar merajalela tanpa penjelasan. Bahkan Dion sendiri tampaknya mengabaikan masalah ini sepenuhnya,
Sesuatu yang tampak aneh bagi kepribadiannya. Istri Dion diserang dan bahkan melancarkan serangan balik terhadap Sapientia. Namun Dion tiba-tiba muncul di sekte enigmatik dengan wanita cantik berambut merah yang sama yang menyelamatkan Clara. Dan mengetahui bahwa wanita cantik berambut merah ini juga istrinya, dunia persilatan kembali berkobar dan spekulasi pun menjadi semakin liar. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang dipikirkan Dion. Dia baru saja selesai memusuhi Sapientia, dan sekarang dia juga memusuhi sekte enigmatik. Beberapa bahkan percaya bahwa Dion sedang mengungkapkan semacam ketidakpuasan terhadap Madeline. Bukan saja Madeline tidak muncul selama 2 tahun, dia tampaknya telah meninggalkan sekte Flaming Lily dalam keadaan terkatung-katung. Para pengikut sekte bunga lili api sama sekali tidak terlindungi, dan sekarang setelah 2 tahun berlalu, perlindungan di sekitar kota bunga lili tengah hampir runtuh. Dari sudut pandang manapun, tampaknya bukan hanya Dion yang meninggalkan mereka, tetapi juga Madeline. Semua ini semakin dipicu oleh diamnya Dion. Pemuda yang biasanya berisik dan riuh, yang siap menghancurkan siapapun dan apapun yang berani menyentuh timbangan terbaliknya, tiba-tiba menghilang. Seperti kilatan dalam wajan, dia menghilang. Itulah yang terjadi hingga hanya tersisa 2 minggu lagi dari penanda 2 tahun itu. Seluruh dunia menyaksikan saat Dion muncul sekali lagi di lantai surgawi bawah bersama 2 wanita cantik di sisinya. Beberapa orang segera menyadari bahwa penampilan dan perilakunya telah berubah drastis. Ada tekanan berat di sekelilingnya yang sebelumnya tidak ada. Rasanya seolah-olah seluruh dunia membengkok di sekelilingnya dengan keras, seolah-olah meskipun segala sesuatunya tidak dimaksudkan untuk berjalan sesuai keinginannya. Semuanya akan tetap berjalan sesuai keinginannya. Namun, saat itulah mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. 2 wanita cantik di sampingnya. Alexandria Snow, Clara Gallagher. Dunia persilatan terasa seperti bom nuklir yang telah diledakkan. Gelombang kehancuran melanda Mortal Network saat ribuan artikel dan video diunggah dalam sekejap. Dunia tiba-tiba mengerti. Mereka mengerti mengapa pencuri istri bertopeng itu telah mempermalukan dewa sejati anak bertahun-tahun yang lalu. Mereka tiba-tiba mengerti bahwa tindakan dia Soken di kota Sapientia. Mempertanyakan apakah dia memperlakukan Ri dengan baik setelah membela Madeline sejauh ini, telah sepenuhnya salah. Mereka akhirnya mengerti bahwa Jaws dan Dion selalu menjadi satu. Namun, mungkin karena semua kenyataan yang mengejutkan ini, hal terakhir yang diperhatikan semua orang adalah tempat Dion muncul. Dalam semua keterkejutan dan kekaguman mereka, butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami betapa seriusnya tempat Dion memilih untuk muncul kembali. Setelah 2 tahun, sepenuhnya menghilang dari mata publik, Dion tiba-tiba muncul kembali di atas kota Low Sapientia saat lengannya perlahan terangkat ke depan. Sapientia tidak punya tempat lagi di antara kuadran menara. Kalau kau tidak mau mati, aku beri kau waktu 3 detik untuk pergi. Dion berdiri di atas kota Low Sapientia, matanya yang tenang menatap dengan ekspresi acuh tak acuh. Bahkan setelah semua lumpur mencemari reputasi mereka, akar Sapientia sudah terlalu dalam. Jika mereka terguncang hanya oleh satu rumor dan beberapa saksi mata, kekuatan mereka tidak akan lebih dari sekadar lelucon. Selain itu, meskipun ironis, Mortal Network memberi Sapientia platform yang indah untuk membela diri. Karena Dion menjadikan internet dunia fana miliknya sebagai contoh, Mortal Network adalah ruang bebas yang tidak melarang siapapun, termasuk Sapientia. Namun, Dion tidak peduli dengan memenangkan persepsi dan dukungan publik. Hal itu sudah wajar terjadi pada akhir masalah ini. Yang ia pedulikan hanyalah melampiaskan sedikit rasa frustrasi. Jika Sapientia percaya bahwa mereka bisa melanjutkan hidup santai mereka di sini, mereka salah besar. Sebenarnya, kota Sapientia sudah jauh lebih tandus daripada biasanya. Dengan Dion yang menguasai semua pasar yang sebelumnya mereka kuasai, semakin sedikit alasan untuk mengunjungi kota-kota mereka. Bahkan, dengan didirikannya Mortal Library, Sapientia juga bukan lagi pusat pengetahuan. Mengetahui semua ini, dapat dikatakan bahwa Dion sedang memukuli kuda yang sudah mati. Namun, ia memiliki tujuannya sendiri, yaitu, tepat saat Dion tengah memikirkan hal ini, aura kuat muncul dari segala sisi. Dion menyeringai, tidak bisa menunggu sedetik pun, kan? 3 ahli Dao rendah datang menyerbu dari 3 arah yang berbeda. Tidak ada yang mengejutkan. Masing-masing dari mereka mengenakan kacamata berbingkai kristal dengan berbagai warna dan memiliki mata emas tajam serta rambut coklat gelap. Mereka, tidak diragukan lagi, adalah anggota klan Sapientia. Mereka dipandu oleh seorang wanita yang mengenakan congsam tradisional Cina yang ketat, bermotif bunga emas dengan aksen merah menyala. Di belakangnya, seorang pria dan seorang wanita mengikuti. Dion dapat melihat dengan jelas kilatan sikap merendahkan dan amarah samar yang tersembunyi di balik pupil matanya yang keemasan, tetapi dia tetap berdiri di udara. Aku pasti sangat penting bagi kalian semua. Kupikir kalian akan menanggapi secepat itu setelah aku pergi selama 2 tahun. Wanita yang menjadi pemeran utama mengerutkan kening. Dion seharusnya tidak bersikap tenang.
Tidak masuk akal bagi makhluk surgawi manapun untuk tetap tenang saat menghadapi seorang ahli Tao. Ada sesuatu yang tidak beres. Apakah kau percaya klan Sacaromu tak terkalahkan hanya karena memiliki satu keberadaan yang lebih tinggi? Sapientia betina lainnya mencibir mendengar kata-kata Dion. Cabut fitnahmu terhadap klan Sapientia kami dan mungkin kami bisa mengizinkanmu pergi dari sini hari ini. Dion tersenyum. Dan kalau aku tidak melakukannya, apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan membunuhku? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1696. Oh. Untuk mempertahankan kehormatan klan Sapientia, kami akan melakukan apapun yang diperlukan. Tidak ada yang lebih penting bagi klan selain keyakinan mereka. Pria itu berbicara, matanya yang dingin dan malas menusuk tubuh Dion. Dia tampak berniat menghentikan wanita kedua itu untuk mengatakan apapun yang tidak perlu dia katakan. Mungkin Sapientia masih ingin melindungi citra mereka karena alasan apapun. Tampaknya tidak ada alasan mengapa klan yang begitu kuat membutuhkan kuadran menara. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak disadari Dion. Dia harus memeriksa informasi Jade sekali lagi. Dion menatap ke kejauhan. Sekarang, bukan hanya Sapientia Corner, tetapi setiap benteng Sapientia di lantai Sein telah hancur. Ketiga pakar Dao itu membeku. Kau tahu, aku sibuk selama 2 tahun terakhir dan tidak bisa repot-repot mengurusi masalah klanmu, tapi ada banyak hal yang harus kukorbankan. Dion melangkah maju. Jaraknya dengan pakar Dao wanita terkemuka hanya kurang dari 1 meter, menyebabkan mereka yang menonton di bawah menahan napas. Bahkan untuk makhluk surgawi, jarak 1 meter tidak dapat didiskusikan dalam hitungan detik, jarak itu hanya dapat dikomunikasikan dalam hitungan sepersekian detik. Bagi seorang ahli Tao, kenyataan ini jauh lebih dibesar-besarkan. Bahkan pada jarak 100 meter, seorang ahli Tao dapat membantai makhluk surgawi dalam sekejap mata, apalagi pada jarak kurang dari 1 meter. Namun, ketika mereka melihat wajah ketiga pakar Dao itu, mereka tak dapat menahan rasa terkejut. Ketiganya tampak berjuang melawan sesuatu. Wajah mereka merah, dan urat-urat hijau menonjol dari dahi mereka. Keringat bahkan mulai membasahi tubuh ahli Dao wanita terkemuka yang menanggung beban kemarahan Dion. 2 tahun lalu, Sapientia tidak hanya menyerang salah satu istriku, mereka bahkan berani menyerang 3 dari mereka. Madelineku, Riku, Claraku. Bayangkan kemarahanku saat aku keluar dari pelatihanku dan mengetahui hal seperti itu. Ceka, mata Dion menyapu para ahli Dao. Oh, apakah kalian merasakannya? Kehadiran Dion meningkat 1 tingkat lagi sebelum menghilang. Maaf, amarahku menguasai diriku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sapientia yang perkasa akan mengirimkan ahli Dao mereka tanpa perlindungan. Pelepasan itu begitu tiba-tiba sehingga ketiga ahli Dao itu terhuyung-huyung di udara, wajah mereka memerah karena malu. Namun, mereka bertiga menyadari bahwa pemuda ini tidak dapat dibiarkan hidup lebih lama lagi. Kecepatan kemajuan Dion terlalu cepat. Seolah-olah telah merencanakan sebelumnya, saat mereka yakin kesombongan Dion telah menguasainya, 3 serangan tiba-tiba menyerbu ke depan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa bahkan sebagai ahli Dao, pergerakan mereka sangat lambat bagi Dion. Sisik naga emas raksasa muncul di udara. Tubuh Dion mengembang 1 ukuran dalam sekejap sebelum kembali berkonsentrasi ke bawah, otot-ototnya yang menonjol mengalirkan merkuri murni saat tubuhnya memanaskan udara. Uap api keluar dari bibirnya. Kehendak Kaisar Titan. Babak pertama, babak kedua, kekuatan Dion meningkat 40 kali lipat. Saat ketiga serangan mereka mengenai sisik naga, mereka menyadari bahwa misi yang seharusnya mudah telah berubah menjadi mimpi buruk. Ekspresi tenang Dion berubah menjadi buas. Amarah yang telah terpendam dalam dadanya selama bertahun-tahun pun memuncak. Dion tidak membawa Ri dan Clara ke sini untuk pamer seperti yang dikatakannya. Mereka adalah istrinya, bukan pialanya. Mereka tahu apa yang dia rasakan, mereka bisa melihat ke dalam jiwanya seperti dia bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Dia membawa mereka ke sini untuk menjadi saksi balas dendamnya kepada mereka. Dalam sekejap, Dion melapisi sisik naga dengan energi tipe berani tingkat suci dan pembersihan, sayap emasnya pun mekar dan muncul. Saat dia melangkah ke tahap sutra perak, dia mengalami terobosan dalam kehendak Kaisar Titan, yang memungkinkan dia mengakses tahap kedua dari 9 tahap. Kekuatan macam apa yang dihasilkan oleh pengali 40 kali lipat? Sederhananya, itu sangat dahsyat. Ketiga pakar Dao itu terpental ke belakang, ekspresi mereka berubah menjadi ngeri saat mereka merasakan lengan mereka hampir patah. Cleanse terlalu kuat. Bahkan tanpa menggunakannya dengan energi tipe suci, mereka bertiga merasa seolah-olah energi mereka tiba-tiba direnggut dari mereka. Dan, yang lebih buruk lagi, saat tinju mereka mendarat di sisik naga emas, mereka diserang oleh jiwa naga ganas yang berlapis di atas kehadiran Dion yang tidak hanya memantulkan serangan mereka, tetapi melipat gandakannya beberapa kali lipat. Lengan Dion ditarik, menyebabkan sisik naga itu menyusut dan berputar di sekelilingnya.
Sisik itu bergerak sangat cepat sehingga berubah menjadi seperti lingkaran emas, senada dengan cincin di punggung Dion yang menopang sayapnya. Menyiksa, Dion berdiri di langit bagaikan dewa. Kulitnya berkilauan seakan diukir dari berlian. Sayap emasnya bersinar ke bawah bagaikan dekrit ilahi. Dan tangannya terentang keluar, menyambut ratusan susunan biru kerajaan dalam sekejap. Rasanya seperti neraka berdarah turun ke kota Low Sapientia. Disonansi kognitifnya terlalu mencolok. Susunan biru itu indah, dan tombak-tombak yang perlahan muncul dari kedalamannya bahkan lebih indah lagi. Mereka bersinar seperti batu safir yang dimurnikan oleh napas naga. Namun, perasaan yang mereka pancarkan sama sekali tidak murni. Mereka yang menyaksikan merasakan jantung mereka bergetar, perasaan mendalam akan kematian yang tak terelakkan menguasai indera mereka. Siksaan, tahap kedua dari susunan penghakiman Dion. Percepat, roda gigi emas berputar di mata Dion saat kiamat meteor biru jatuh dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia persilatan menyaksikan dengan kaget saat Dion melampiaskan amarahnya kepada 3 ahli Dao. Setiap kali mereka mencoba berdiri atau pulih, bahkan melarikan diri, kata-kata lain akan keluar dari bibir Dion yang menghancurkan usaha mereka. Seolah-olah Dion adalah predator, mempermainkan mangsanya. Melahap, upaya lain untuk mengumpulkan ki atmosfer dihancurkan oleh satu kata. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1697, moderasi. Keputusasaan memenuhi wajah para ahli Dao. Pemimpin mereka ingin mundur, tetapi iman Sapientia menjadi taruhannya. Faktanya adalah siksaan Dion memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk membunuh atau melukai seorang ahli Dao. Meskipun dapat membantai seorang ahli surgawi tingkat atas dengan mudah dan mengancam seorang ahli Dao semu, lompatan ke alam berikutnya terlalu besar. Apa yang Dion lakukan di sini bukanlah berusaha membunuh mereka. Dia mempermalukan mereka. Upaya mereka untuk pulih terus-menerus digagalkan. Mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan mereka karena kehadiran Dion terlalu ganas, dan bahkan ketika mereka berhasil memperoleh sedikit kekuatan, Dever atau Cleanse akan langsung membubarkannya. Tak lama kemudian, bahkan mereka yang menonton pun mengerti apa tujuan Dion saat mereka lari dari kota. Sekalipun ia bisa membunuh mereka, ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia ingin hari ini terukir dalam benak semua yang hadir. Pada saat itulah, Dion melakukan sesuatu yang melewati batas yang tidak dapat dikembalikan. Saat ketiga pakar Dao itu berteriak kesakitan, pikiran dan tubuh mereka diserang secara bersamaan, Dion mengeluarkan sosok yang sedang ditawar dari dunia batinnya, dan memegangi pria itu di lehernya. Tidak seorang pun langsung mengenalinya, dia tampak terlalu berbeda dari dirinya yang biasanya. Rambutnya yang coklat berantakan, tubuhnya dipenuhi jelaga dan kotoran, dan darah kering membasahi kulitnya. Namun, ketika matanya terbuka, memperlihatkan kilau keemasannya, seluruh dunia terkesiap. Kaisar Primus Sapientia, kakak laki-laki Aritzia, pemegang kunci Sapientia Kuadran. Jangan, teriak pemimpin para ahli Tao. Pikirkan apa yang kau lakukan. Kau tidak ingin membuat kami menjadi musuh. Teriakannya hampir tidak dapat dipahami, bukan karena kata-katanya tidak jelas, tetapi karena teriakan sesama Sapientia terlalu ganas. Kombinasi kehadiran dan serangan mental terlalu ganas. Rasanya seperti mengalami pikiranmu tercabik-cabik dari dalam keluar. Tidak. Kata Dion pelan, kehadirannya memaksakan kata-katanya ke telinga semua orang yang menyaksikan. Kau tidak ingin menjadikan aku musuh. Sayang sekali kau sudah melakukannya. Dion meremukkan leher Primus, memegangnya erat-erat saat nyawanya perlahan-lahan direnggut. Tidak mengherankan, pemegang kunci Sapientia juga memiliki life-saving jade yang menempel di tubuhnya. Namun, Dion tidak membunuh Primus hanya demi membunuhnya. Dia membunuhnya agar dia bisa merebut kunci Sapientia dari mereka. Mulai hari ini, seperti yang dikatakan Dion, Sapientia tidak akan memiliki tempat di antara kuadran menara. Udara berkilauan, menghasilkan sosok sesepuh ilusi yang muncul di langit. Dia memiliki wajah yang tenang, dan mata emasnya lembut. Dia adalah gambaran dari seorang lelaki tua yang jinak. Anak muda, kamu harus lebih bersikap moderat. Dion melihat bahwa tetua itu mencoba membawa kunci bersamanya, tetapi kali ini, Dion tidak dilumpuhkan oleh Fight seperti yang dilakukannya terhadap Dia Soken. Selain itu, Dia Soken bukanlah pemegang kunci, hak itu diserahkan kepada kakak laki-lakinya di lantai Dao. Karena kesempatan itu ada di hadapannya, Dion jelas akan melakukan apa yang dikatakannya. Silakan ambil tubuhnya, tapi tinggalkan barang-barangku di sini. Amarah Dion sudah lama mereda. Ekspresinya tidak berubah saat ki jiwanya melonjak maju. Kunci menara yang indah tergantung di udara. Sama seperti kunci kuadran lainnya, kunci Sapientia dilindungi. Namun, dalam menghadapi Deva, perlindungan apa yang bisa bertahan? Melahap, ekspresi lelaki tua itu berubah. Selama ini, ia mengandalkan perlindungan kunci itu. Ia tahu bahwa ia tidak berhak mencampuri urusan menara epistemik secara langsung. Lagi pula, itu adalah aturannya.
Namun, ia bisa sedikit membelokkannya untuk memasukkan kunci itu ke dalam mayat Primus. Siapa yang tahu bahwa Dion memiliki kemampuan untuk menghancurkan perlindungan kunci itu sebelum ia bertindak? Dunia hanya bisa menyaksikan kunci itu jatuh ke tangan Dion. Saya harap Sapientia tahu kapan harus marah, atau kalau tidak saya tidak keberatan mengungkap hal-hal lain. Dion dengan tenang melepaskan leher Primus, memasukkan kunci ke dalam cincin spasialnya. Orang tua itu sedikit mengernyit mendengar kata-kata Dion. Aku mengenali suaramu, orang tua. Bukankah kau yang mencoba menghentikan Amporaeku untuk menyelamatkan Clara? Kau tampaknya punya kecenderungan untuk mencoba menghalangi jalanku. Kuharap tren itu tidak akan berlanjut. Dion tersenyum, tetapi senyumnya begitu dingin hingga terasa seolah-olah ia mengirimkan getaran ke tulang punggung semua orang yang menonton. Masalah yang kau buat dengan lelang Sapientia itu lucu. Meskipun itu tidak terlalu penting bagiku. Jika kau ingin membawa orang lain untuk maju menuju kematian bersamamu, aku tidak keberatan ikut bermain. Aku hanya berharap kau ingat. Tiba-tiba, gambar lelaki tua itu melambai dengan kencang, seakan-akan sambungannya hendak diputus. Ups, sepertinya aku tidak tepat waktu seperti yang kuinginkan. Kau, ekspresi lembut lelaki tua itu menegang. Melalui proyeksinya, suara ledakan dahsyat bergema. Dion tersenyum saat mengingat kembali kenangan beberapa dekade lalu. Susunan ini dibangun 3.563.782 tahun yang lalu oleh Ibu Putih ke-24. Tujuan awalnya adalah sebagai hadiah untuk keluarga Sapientia. Ibu Kulit Putih ke-24, karena adanya kecurigaan terhadap keluarga, membuat tambahan 30 sebagai pengaman. 30 tambahan tersebut dikenal sebagai Master Ki Arais. Dapat berfungsi untuk mematikan 1000 yang asli kapan saja serta menyebabkannya memicu reaksi berantai yang hebat yang mampu menghancurkan sebuah planet menjadi abu. Dion tidak mengaktifkan semua 1000 arai, dia bukan pembunuh massal. Selain itu, dia ingin mendorong Sapientia ke tepi jurang, tetapi tidak sampai ke tepi jurang. Dia belum siap menghadapi kekuatan mereka yang sebenarnya. Dia hanya ingin mengawal mereka keluar pintu sedikit, dengan paksa. Dion hanya menyebabkan 1 dari 1000 susunan tingkat planet yang diberikan kepada Sapientia meledak. Tujuannya melakukan hal itu ada banyak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1698, kemunculan kembali. Pertama, ia memutus hubungan Sapientia di dalam kuadran menara dengan Sapientia di kuadran luar. Karena Dion memiliki susunan kunci utama, ia dapat menggunakan kehendak waktu jalur sejarah Little Yang dan Yin untuk mempelajari kebenaran tentang susunan lainnya. Berkat ini, Dion mengetahui bahwa kuadran Sapientia hanya memiliki 1 dari 1000 susunan sementara 999 sisanya terletak di kuadran luar Sapientia. Dion langsung tahu alasannya. Susunan itulah cara mereka menerima perintah dari markas mereka yang sebenarnya. Jadi, Dion menghancurkannya, namun, itu tidak terjadi sebelum dia menyiapkan beberapa hal. Meskipun Dion membenci Sapientia, ia tidak percaya mereka semua pantas mati. Sebagai gantinya, ia menggunakan susunan Master Ki untuk mengendalikan jangkauan ledakan. Hal ini mengakibatkan planet Sapientia menjadi bom waktu yang terus berdetak. Struktur planet itu sendiri telah rusak. Hanya dalam beberapa hari, planet itu akan hancur dengan sendirinya, menghancurkan rumah Sapientia. Ini akan membuat Sapientia tidak punya pilihan selain pindah. Sayangnya bagi mereka, hanya ada 2 pilihan di sepanjang jalan tersebut. Yang pertama adalah pergi ke planet lain di alam semesta yang sama, dan yang kedua adalah memasuki menara epistemik dan berharap menerima bantuan dari salah satu kuadran lainnya. Apapun yang terjadi, kuadran Sapientia akan kehilangan menara epistemiknya karena kehancuran planet Sapientia akan menghancurkan gerbang mereka. Jika tindakan Dion sebelumnya telah membuat Sapientia terpojok, ia praktis menendang mereka saat mereka terpuruk sekarang. Jika Sapientia ingin melanjutkan rencana mereka untuk kuadran menara, mereka harus mengekspos diri mereka untuk mencuri kunci menara dari kuadran lain, tetapi jika mereka melakukannya, mereka akan bermain sesuai keinginan Dion. Jika Sapientia hidup di dunia tempat semua orang tahu bahwa mereka tidak sepolos yang mereka pura-purakan, langkah Dion selanjutnya akan jauh lebih mudah. Pandangan lelaki tua itu ke arah Dion berubah total. Jika sebelumnya, ia menganggap Dion sebagai anak nakal yang belum dewasa dan tidak mampu mengendalikan emosinya, kini ia merasa bahwa Dion adalah iblis berbulu domba. Aku mungkin mengakui bahwa kamu bermain pada permainan yang lebih besar daripadaku. Tetapi percayalah aku akan dapat memegang erat-erat papan permainanku yang berukuran 2x2 itu saat aku selesai. Kau harus pergi, Dion berkata sambil tersenyum tipis. Sepertinya kau punya banyak hal yang lebih penting untuk diurus. Jangan khawatir. Selagi kau pergi, aku akan mengurus kota-kotamu dengan sangat baik. Urat-urat lelaki tua itu menonjol. Betapapun lembutnya dia biasanya, Dion terlalu menyebalkan. Namun, Dion benar. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Seluruh dunia persilatan menjadi kacau balau.
Masalah planet Sapientia menyebar seperti api yang membakar hutan. Sekali lagi, Dion muncul kembali setelah lama menghilang dan membuat dunia persilatan menjadi kacau balau. Menurut mereka yang berada di planet Sapientia saat itu, sebuah ledakan besar terjadi di daerah tak berpenghuni di planet mereka. Hasilnya adalah kematian beberapa penjaga dan ketidakstabilan planet Sapientia. Menurut para ahli, hanya dalam waktu 3 hari, planet itu akan hancur sekali lagi, tidak mampu bertahan. Pada titik ini, kunjungan ke planet Sapientia telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Dengan Celestial Corner dan berbagai toko Dion yang tersebar di lantai bawah dan tengah, pasar yang dikuasai Sapientia telah padam. Sekarang, dengan planet asal mereka yang terancam, dan gerbang mereka yang akan segera dihancurkan, jalan lain telah musnah. Tidak seorang pun tahu bagaimana Dion melakukannya. Keamanan untuk planet-planet, terutama planet-planet utama di inti alam semesta seseorang, sangatlah tinggi. Bagi klan sekelas Sapientias, seharusnya tidak mustahil untuk berpikir menyiapkan ledakan sebesar itu sebelumnya. Namun, Dion telah melakukannya. Realitas ini membuat merinding orang-orang yang telah mengarahkan tombak mereka ke Sacharos karena lelang Sapientia. Dion telah berbelas kasih kali ini. Jumlah korban tewas kurang dari 10 dan ia memberi mereka waktu 3 hari untuk mengevakuasi yang lemah, tua, dan cacat, jangka waktu yang lebih dari cukup untuk planet para pembudidaya. Tetapi bagaimana jika ia memilih untuk tidak melakukannya lain kali? Bagaimana jika ia menyelinap ke planet mereka dan memutuskan untuk tidak menahan diri? Ketakutan di sekitar Dion meroket. Tampaknya prestasi ini lebih menakutkan daripada apa yang dia lakukan terhadap 3 ahli Dao. Bahkan, prestasi itu tampaknya benar-benar terlupakan di tengah derasnya cerita seputar planet Sapientia. Namun, tindakan Dion untuk hari itu belum selesai. Berita tentang penghancuran harta milik Sapientia di lantai suci menyebar segera setelahnya. Tidak hanya Sapientia Corner, tetapi setiap bangunan milik Sapientia di Central City dibakar menjadi abu. Lebih buruknya lagi, Dion menghancurkan kota Low Sapientia. Kemudian, ia pergi ke lantai tengah. Tidak peduli kehilangan perlindungannya di kota Low Gold, ia menghancurkan kota Middle Sapientia yang telah dibangun kembali. Kemudian, ia pergi ke lantai atas dan menghancurkan kota High Sapientia sebelum akhirnya mencapai lantai puncak dan menghancurkan kota Peak Sapientia. Seolah itu belum cukup. Dia dengan sempurna menyelesaikan ujian puncak Celestial Floor hanya dalam satu gerakan dan mengklaim puncak Gold City, menguasai semua 9 Gold Danger Zones tanpa rasa khawatir di dunia. Dion memamerkan para jenderal iblis dari lantai surgawi terendah. Lebih dari 3.000 dari mereka telah memasuki alam surgawi tengah setelah 2 tahun, membuktikan bakat mereka yang tak tertandingi. Dengan kecakapan tempur mereka, mereka berhasil melewati ujian demi ujian. Kehendak Kaisar Iblis muncul kembali. Nyanyian Demon Sage memenuhi telinga dunia persilatan dan membanjiri jiwa mereka dengan rasa kagum. Pemandangan 3.000 raksasa, menghentakkan kaki di udara di bawah pimpinan seorang pria bermata tenang dengan 2 wanita cantik di sisinya. Itu sudah cukup untuk membuat darah siapapun mendidih. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1699, Kematian. Kegelapan menguasai segalanya, darah merembes ke tanah, yang kuat membunuh yang lemah dan berdiri tegak. Sementara mereka yang malang terdiam tanpa suara. Orang bijak dari Kekaisaran Iblis adalah yang tertinggi. Tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tak tertandingi dan tanpa cacat. Abadi dan terhormat. Dia meninggalkan warisannya hanya untuk orang-orang sejahat dia. Hanya mereka yang kejam dan tak berperasaan. Singkirkan kemanusiaanmu demi kekuatan. Basahi tanah dengan darah musuhmu. Tanam benih kehidupanmu di dalamnya. Menjadi orang bijak berikutnya dari Kekaisaran Iblis. Ki iblis yang berputar-putar menguasai lantai langit. Bentrokan warna merah dan hitam mengalir melalui udara seolah-olah akan menenggelamkan dunia. Di pucuk pimpinan, seorang pria berdiri di atas Peak Gold City dengan ekspresi seperti seorang penguasa yang agung. Punggungnya tegak lurus seperti lembing, rambutnya yang berwarna coklat keperakan sedikit bergoyang tertiup angin, dan kedua istrinya di sebelah kiri dan kanannya. Meskipun banyak yang menyaksikan dari kejauhan, mencari cara untuk menghentikan momentumnya, untuk menghalangi auranya, mereka memilih untuk tidak mengambil langkah maju pada akhirnya. Nasib dunia seakan memihak pemuda itu. Rasanya apapun yang mereka lemparkan padanya, itu akan sia-sia. Seakan-akan bahkan jika surga sendiri ingin membuka dan menelannya bulat-bulat, ia harus berbalik dan gagal. Kata-kata yang diucapkan pemuda itu beberapa jam sebelumnya terngiang dalam pikiran mereka. Mereka benar. Siapa di antara kuadran menara yang ingin menjadikannya musuh? Dan jika mereka memilih untuk melakukannya, bukankah satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah kematian? Dion cukup sadar bahwa mengambil alih Peak Gold City akan menimbulkan ketidakpuasan. Terutama saat ia masih mengambil langkah-langkah untuk menegakkan janjinya selama 30 tahun terhadap mereka yang meremehkan Demon Generalnya di Low Gold City, tetapi ia tidak peduli.
Jika Anda memiliki masalah dengan hal itu, Anda dapat mencoba melakukan sesuatu, meskipun Dion meragukan ada orang di lantai surgawi yang sebanding dengannya. Dia mendengar bahwa dewa sejati Aurum telah memasuki alam Sudodao, menjadikannya orang ketiga di antara para jenius tanah Drago Kilin, namun hal ini pun tidak membuatnya gentar. Dion sudah lama tahu bahwa naga pembudidaya jalur duo manusia binatang dapat memasuki wujud naga humanoid yang memungkinkan mereka menandingi ahli Dao rendah biasa di alam Dao semu. Tetapi Dion sudah merasa bahwa ia tidak perlu terlalu takut dengan ahli Dao rendah biasa. Tentu saja, Dion tidak kehilangan akal sehatnya karena kesombongan. Dia masih ingat pukulan kejam yang diterimanya dari 50 ahli Dao itu. Sebenarnya, para penculik berpakaian hitam itu jauh lebih kuat. Menurut perkiraan Dion, meskipun jiwanya disegel saat itu, dia yakin mereka setidaknya berada di alam Dao tinggi. Fakta bahwa dia bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, meskipun mereka hanya dibatasi oleh tubuh mereka dan berhati-hati untuk tidak membunuh Alauna, merupakan bukti kekuatan konstitusinya yang luar biasa. Namun, masalah ini membuat Dion melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih luas. Meskipun perbedaan antara para ahli surgawi itu besar, perbedaan antara para ahli tingkatan Dao bahkan lebih besar lagi. Jika Dion mengingatnya dengan benar, perbedaan antara para ahli surgawi tingkat bawah dan para ahli surgawi tingkat atas masih lebih kecil daripada perbedaan antara ahli Dao tingkat bawah dan ahli Dao tingkat menengah. Jalan di depan masih panjang, dan Dion berencana untuk menyusurinya sampai akhir. Ya ampun, dia jadi lebih kuat lagi. Bukankah ini terlalu cepat? Emites terkekeh, sangat berharap Aritzia akan mengiriminya pesan sekali lagi, marah tentang apa yang telah dilakukan Dion kali ini. Namun, yang menarik, Aritzia tidak bersuara. Jika Emites memikirkannya, ini jelas merupakan waktu terlama yang dihabiskan Aritzia tanpa menghubunginya. Mungkin gadis kecil itu benar-benar berusaha keras untuk tumbuh dewasa. Tidak masalah, dia membuat pekerjaanku lebih mudah. Emites mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah yang sedang dihadapi. Saat ini, dia dan kelompoknya berada di hutan belantara seperti biasa, tetapi rombongan mereka memiliki seorang individu tambahan, seseorang yang tidak akan pernah menyangka akan muncul di sini. Calon permaisuri Katifasta, istri dari Dao Formation Genius, True God Style. Apakah kamu punya apa yang aku butuhkan? Tanya Emites sambil tersenyum penuh pengertian. Calon permaisuri yang biasanya tenang menggertakkan giginya dengan keras. Dia jelas merupakan kecantikan kelas dunia, bahkan dengan raut wajahnya yang berubah marah. Dia tetap membuat mereka yang ada di dalam persaudaraan pelindung menelan ludah dalam diam, mata mereka tanpa pikir panjang menjelajahi tubuhnya. Apakah perlu marah seperti itu? Bukannya aku memintamu untuk tidur di ranjangku, aku hanya meminta, semacam tiket. Tidak tahu malu, Emites tahu betul bahwa Katifa hanyalah seorang calon ratu. Ia memiliki dua pesaing lain untuk memperebutkan peran sebagai istri pertama. Hambatan semacam ini sudah cukup untuk membuatnya jauh tertinggal dalam persaingan itu. Ia tidak bisa membiarkan Emites bertindak liar, atau ia akan selamanya berada di bawah para istri saudarinya. Kata-kata yang sangat kasar, Emites cemberut. Apakah salahku jika calon Ratu Suci Katifa tertangkap basah seperti itu? Jika kau tidak melakukan apa yang kau lakukan, apakah kau akan berada dalam situasi ini? Ditambah lagi, jika aku benar tentang klan bintangmu. Jangan bicarakan masalah ini, aku hanya ingin duduk di konferensi dan aku lebih suka tidak membuang waktu 10 tahun untuk bepergian, kau bisa membantuku, kan? Kau menjebakku, Emites mendesah. Kita semua orang dewasa di sini, apakah komentar remeh seperti itu perlu? Aku tidak melakukan hal semacam itu. Tapi, bahkan jika aku melakukannya, apakah itu mengubah apapun? Katifa mengepalkan tinjunya yang kecil, udara di sekitarnya bergetar hebat sesaat sebelum ia memaksa dirinya untuk tenang. Meskipun mereka mesum, ia tahu lebih baik daripada meremehkan Brotherhood of Guardians. Dalam waktu yang singkat, mereka telah memantapkan diri sebagai kekuatan ketiga terkuat di Celestial Floor. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1700, jadi... Sebenarnya, beberapa orang ingin menempatkan Demon Generals sebagai nomor 1, yang akan menempatkan Brotherhood of Guardians di posisi keempat antara Star Force dan Heavenly Sword Guild. Tetapi mayoritas menentangnya. Sederhananya, Demon Generals tampak tidak berguna tanpa Dion. Jadi, menurut peringkat resmi, meskipun semua orang menghormati Dion, Demon Generals bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Sederhananya, setelah dipaksa datang ke sini sendirian, Katifa tidak bisa berharap untuk mengalahkan mereka semua sendirian. Meskipun dia benci mengakuinya, hanya seseorang sekelas Dion yang bisa berharap untuk melakukannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Katifa akhirnya berbicara satu kali lagi. Pergilah ke Low Star City pada tanggal 2 tahun dari sekarang, aku akan membawamu ke Star Quadrant saat itu. Ini kontrak esensi darah yang kau minta, lihatlah. Emites dengan santai mengambil dokumen berkilauan itu dari Katifa.
Setelah memeriksanya untuk memastikan tidak ada celah, dia mengangguk puas dan meletakkannya di dalam cincin spasialnya setelah menandatanganinya juga. Jika kau tidak keberatan aku bertanya. Emites memanggil saat Katifah hendak pergi. Apa gunanya melakukan semua ini? Apakah terlalu berlebihan untuk meminta membuka formasi teleportasi? Mengapa membuat semua orang bepergian sejauh dan selama itu? Katifah hanya mendengus sebagai jawaban, tidak mau menjawab. Dia tahu bahwa Emites tertawa terbahak-bahak setelah menanyakan pertanyaan ini. Jadi, Dion menyeringai, berdiri megah di atas dunia sambil menggendong Clara dan Ri. Apakah kamu menyukai hadiahku? Dia mencubit pinggang lembut mereka dengan lembut saat darahnya mendidih. Dia telah mengabaikan nafsu tubuh berlian titannya terlalu lama, tetapi sayangnya, sekarang bukan saatnya untuk hal-hal seperti itu. Clara dan Ri tersenyum puas, bahkan tanggapan Clara yang biasa dan anggukan dahi Ri tidak terlihat. Mereka hanya merasa nyaman. Dion berutang terlalu banyak kepada istri-istrinya, mereka harus menanggung banyak hal untuknya. Tidak semua wanita mau menghadapi apa yang mereka lakukan, dan Dion sangat bersyukur atas hal itu. Bagaimana perasaan Anda jika suami Anda tiba-tiba pulang dengan anak yang Anda tahu bukan anak Anda? Betapapun menggemaskannya si kecil Alauna. Tidak diragukan lagi bahwa dia sering menjadi bahan tertawaan. Bagian terburuknya adalah meskipun Ri dan Clara menginginkan anak mereka sendiri. Dan meskipun Dion bersedia mengesampingkan kekhawatirannya terhadap masa-masa sulit ini, tidak ada jaminan mereka akan bisa memilikinya. Bakat Dion dan bakat istri-istrinya terlalu tinggi. Mereka mungkin harus berusaha selama berabad-abad, mungkin ribuan tahun, sebelum mereka memiliki anak sendiri. Masalah ini sangat berat bagi Clara. Sejak awal, dia meragukan ide untuk menerima cintanya kepada Dion, mungkin jika Dion tidak begitu dekat dengan kematian, dia tidak akan pernah bisa melewati rintangan mental itu. Lebih buruknya lagi, dia adalah wanita dari dunia fana dan usianya lebih dari 30 tahun. Jika bumi yang dikenalnya masih ada, dia seharusnya sudah menikah dengan pagar kayu putih miliknya sendiri, mungkin dengan 1 atau 2 anak. Dikotomi tajam antara di mana dia mengharapkan hidupnya, dan di mana sekarang, terlalu mencolok. Ri mengalami kesulitannya sendiri. Dari semua istri Dion, dapat dikatakan bahwa dialah yang paling banyak menyerah. Meskipun benar bahwa Clara memasuki dunia yang sama sekali baru, dan Amporae rela mati, dan Madeline, bahkan sebagai istri pertama, tanpa pamrih berbagi Dion. Ri telah menyerahkan jati dirinya sendiri begitu lama. Baru-baru ini dia akhirnya menemukan kembali apa artinya menjadi Ri. Apa artinya menjadi Alexandria. Namun, selama itu, mereka tetap berada di sisi Dion. Mereka bisa saja pergi untuk mencapai tujuan dan keinginan mereka sendiri, tetapi mereka tetap bertahan. Dion memeluk mereka erat, dan baru melepaskannya dengan enggan setelah beberapa saat. Kita punya waktu 8-9 bulan lagi, kalau begitu. Kita akan resmi memulainya. Selama waktu itu, kalian berdua harus memperkuat diri. Aku punya firasat bahwa kalian tidak punya niat untuk tinggal di rumah. Dion berkata sambil tersenyum. Meskipun Madeline telah mencapai alam surgawi tinggi, dan kemungkinan besar sudah mencapai alam surgawi puncak jika saja ia tidak koma. Ri dan Clara tidak memiliki konstitusi dewa yang mampu mempercepat kecepatan kultivasi hingga ke tingkat seperti itu. Saat ini, Ri masih berada di alam surgawi tengah sementara Clara masih di alam surgawi bawah dengan kecepatan kultivasinya paling lambat di antara istri-istri Dion. Meski begitu, kecakapan tempur mereka tinggi, terutama dibandingkan dengan musuh yang datang. Dari segi kekuatan, kuadran rumah Dion berada di peringkat tengah. Paling banter, mereka berada di kisaran 40-an kuadran menara, mungkin 30-an. Sayangnya bagi mereka, hal ini bukan karena kurangnya bakat mereka. Secara objektif, bakat mereka yang berada dalam kuadran rusa surgawi sangat tinggi. Alasan paling menyedihkan mengapa kekuatan mereka secara keseluruhan sangat rendah adalah karena mereka primitif. Karena perang besar yang melibatkan kuadran rusa surgawi, yang dipimpin oleh sekte rusa surgawi dan The Entity, tombol riset kiasan telah ditekan di kuadran asal Dion. Akibatnya, dibandingkan dengan dunia persilatan lainnya, pengetahuan mereka tentang kultivasi sangat rendah. Dampak perang ini sangat jelas. Aliansi klan Ragnar, Ueda, Pakal dan 5 binatang bahkan tidak tahu di mana menara epistemik berada. Sederhananya, bagi orang-orang ini, Celestial kelas 1, apalagi Celestial kelas 9 seperti istri-istri Dion, adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Namun, Dion tidak ingin menganggap remeh orang-orang ini. Mereka tetaplah klan yang telah berakar selama jutaan tahun, tidak peduli seberapa primitifnya mereka. Kemungkinan besar mereka telah berevolusi maju dengan cara baru yang mungkin tidak pernah diduga Dion, itulah sebabnya informasi sangat penting. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ri. Dalam 8 hingga 9 bulan ini, aku harus mencapai alam surgawi tinggi, baru setelah itu aku akan merasa nyaman. Sebelum kita mulai, aku juga akan menerobos ke alam sutra emas.
Sekarang Luna sudah ada di sini, aku tidak perlu menunda kultivasi tubuhku hanya agar aku bisa membawa barang-barang masuk dan keluar dari medan perang kuno. Apakah kau berencana membawa prajuritmu dari medan perang kuno? Tanya Clara. Anehnya, Dion menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat, atau lebih tepatnya, ia merasa bahwa ada pilihan yang lebih baik. Tidak langsung. Aku yakin bahwa kekuatan mereka yang kuperintahkan dari medan perang kuno sangat tinggi. Bahkan yang terburuk dari mereka memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menandingi para ahli Sudo Dao. Sedangkan bagi para Titan, mereka yang dapat menggunakan energi tipe esensi setara dengan para ahli Dao menengah. Sedangkan mereka yang dapat menggunakan energi tipe Santo adalah para ahli Dao yang lebih tinggi. Benar, secara teknis Dion memiliki ribuan pakar Dao yang siap sedia membantunya sekarang. Cerita bersambung, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.